Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat setiap kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami memberikan pujian dan penyembahan kami. Yang terbaik hanya untuk daripadamu saja Tuhan. Dan kami sungguh percaya kami yang datang dengan permasalahan, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, pulang membawa sukacita yang besar hanya daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bebaskan roh setiap kami Tuhan, untuk kami membawa korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pagi hari ini kami memerlukan Kau Tuhan. Kemanakah kami dapat mencari kasih sejati itu Tuhan, kalau tidak Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi dan lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan, amin. Haleluya. Coba tengok kanan kiri, kasih salam, apa kabar? Tuhan Yesus baik. Saya senang banget lihat kamu hari ini. Haleluya, kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, amin. Karena kasihnya kita ada di tempat ini. Karena kasihnya kita memperoleh jaminan keselamatan. Haleluya, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan? Katakan amin. Amin. Haleluya. Siapa yang setiap hari merasakan rahmat yang baru dari Tuhan? Itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Dengan sukacita kita akan terus menari buat Tuhan. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang,
hebat, amin. Dialah Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Tuhan penyedia buat kami Tuhan. Engkaulah jawaban buat hidup kami Tuhan, atas setiap permasalahan kami. Engkaulah Tuhan yang menyediakan. To the one who understands my troubles, who holds me and listens what I feel, to the source of peace that goes beyond me, I give my life to you. You're the answer to my burning question. For you know the plans that you have for me. You prepare my way into the future. I give my life to you. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah
hidup kami Tuhan. Selama ku hidup, Yes Lord. apapun musimku, ku Kami sungguh percaya Tuhan. kebesaran-Mu, Amin. kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, aku ikhlas-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, kesadaranku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, Apa musimnya Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Sungguh percaya Tuhan. Kami tidak takut dengan masa depan kami Tuhan. di dalam-Mu. Aku ikhlas-Mu, Kami mengakui kuasa-Mu dalam hidup kami. kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I'm to see Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Sekali lagi katakan forever. Forever I will sing Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan tolong dengan kesehatan hamba-Mu yang terganggu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan jamah kami. Terima kasih Tuhan, bila apa yang kami sampaikan pagi hari ini boleh jadi berkat buat kami semua. Roh jahat yang akan mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar ber kami, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara-Mu. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Ya. Suara saya serak. Ya, sejak minggu malam saya batuk, saya pilek. Sampai hari ini ya. Saya pikir saya nggak bisa khotbah. Ya. Ini terakhir tentang percaya. Judulnya percaya plus bertobat sama dengan jadi alat Tuhan. Anda mau jadi alatnya Tuhan? Kalau enggak jadi alatnya Tuhan, jadi alat siapa saudara? Setan. Ya, ada dua kemungkinan, jadi alat Tuhan atau jadi alatnya setan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Amin. Kalau kita ingin jadi manusia baru, garansinya apa? Kita harus ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau di luar Kristus tidak mungkin. Justru kita bisa mengalami perubahan, berjumpa dengan Tuhan, kalau kita ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka di dalam bahasa Indonesia masuk gini, yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mengalami perubahan dalam hidup ini, seseorang harus datang kepada siapa? Kristus. Karena di dalam Kristuslah seseorang pasti akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Ya. Seorang pemain judi, dia akan berhenti setelah ia mengenal Kristus. Betul enggak? Tidak cukup berhenti, tapi dia harus datang kepada Tuhan. Itu baru benar. Kalau hanya sekedar berhenti, karena duitnya banyak, nanti satu saat duitnya datang lagi, bisa main judi lagi. Betul enggak? Pemabuk, pelacur, gigolo, akan alami pertobatan bila dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perhatikan seorang perempuan Samaria, setelah jumpa dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur, dia ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus ungkap masa lalunya, baru dia sadar. Siapa yang diajak bicara? Adalah seorang Mesias. Ya, ceritanya mau ambil air, sempat bawa air, tidak. Apa yang dia lakukan? Tinggalkan bencana. Terus lari ke kampungnya. Dia bawa orang sekampung datang kepada Tuhan Yesus. Seburuk apapun, sejelek apapun, sebrengsek apapun, sebejat apapun, kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Kristus. Betul enggak? Anda mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Kuncinya apa? Harus jumpa dengan Tuhan. Tinggalkan kebiasaan hidup lama, lalu datang kepada Kristus. Kenapa seringkali kita jumpai ada banyak orang-orang Kristen, hidupnya enggak jadi berkat. Bukan sekedar datang ke gereja, manasin bangku gereja. Bukan. Ya, perubahan itu datang dari mana? Dari dalam hati. Alami perubahan, hidup lama berlalu, maka hidup baru mulai timbul atau muncul. Setiap orang yang lahir dalam dunia ini, mereka semua hidup di luar Kristus. Dan orang tersebut belum alami kelahiran baru. Orang bisa mengalami kelahiran baru kalau dia jumpa dengan Kristus. Agama tidak bisa mengubah hidup manusia. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Yang bisa mengubahkan kita siapa? Teknologi, filsafat,
Tidak. Siapa? Kristus. Amin. Kita akan belajar latar belakang dari Paulus. Yang pertama, dia seorang penghujat, penganiaya. Dia seorang yang ganas, bahkan sadis. Ya, itu ditulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 15. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, dia lakukan itu karena dia belum percaya Yesus. Dia lakukan itu karena di luar iman. Karena dia lakukan sebelum dia bertobat. Di luar sana banyak orang-orang brengsek. Orang-orang jahat, orang ganas. Tapi jangan sampai terjadi dengan orang-orang yang sudah datang ke gereja. Ya, puji Tuhan. Perhatikan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus. Perkataan ini benar, ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di antara mereka, akulah yang berdosa. Di antara mereka, akulah gembongnya dosa. Gegeduknya dosa. Ya akui saudara. Ya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Kita semua orang berdosa. Amin. Kita semua orang berdosa. Saya orang berdosa. Karena saya orang berdosa, saya membutuhkan siapa? Kristus. Kalau dirinya nggak merasa tidak mengakui dia orang berdosa, orang nggak mau datang. Berapa kali kita ajak orang lain datang ke Kristus? Ayo ibadah. Yang penting saya baik. Yang penting saya nggak nipu. Kan dalilnya seperti itu. Benar nggak? Saya katakan, Anda tidak cukup seperti itu. Anda merasa nggak ada orang berdosa? Kita orang brengsek. Betul nggak? Kita perlu datang sama Tuhan. Supaya apa? Hidup kita diubahkan. Nah, dalam bahasa Indonesia masa ini katakan, saya mengucap terima kasih kepada Kristus Yesus. Tuhan kita, ya sudah memberikan kekuatan bersaya untuk melayani Dia. Menganggap saya layak untuk tugas itu. Tadinya nggak layak. Paulus tidak layak. Kenapa? Karena dosa. Karena dia gembongnya dosa, saudara. Ya, walaupun dahulu saya memfitnah, menganiaya, serta menghina dia, tapi Allah mengasihi saya. Luar biasa. Allah juga mengasihi saudara. Amin. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi saudara yang di atas sana. Amin. Karena pada waktu itu saya belum percaya. Jadi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Betul. Kalau orang nggak mengenal Kristus jahat, lumrah itu mah. Tapi kalau sudah jadi orang Kristen masih jahat, berarti belum berubah. Ada nggak orang-orang seperti itu? Di sekitar kita atau di anggota keluarga kita. Ya, ngaku-ngaku Kristen, tapi hidupnya nggak berubah. Percuma saudara. Dan saya malah dilimpahi dengan rahmat Tuhan kita. Ia memberikan kepada saya kemampuan untuk percaya kepadanya. Dan mengasihi sama manusia. Kemampuan itu diberikan kepada kita sesemua yang sudah bersatu dengan Kristus. Sungguh benar perkataannya. Sebab itu patutlah diterima dan dipercaya sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan saya orang berdosa yang paling jahat. Paling jahat. Ya, Paulus akui itu. Dia gembongnya dosa. Pentolannya dosa. Tapi luar biasa. Kenapa dia bisa jadi alatnya Tuhan? Karena dia pilihan. Ada mau dipakai Tuhan? Ya. Yang kedua. Saulus bangga dengan agamanya. Kita baca Filipi pasal 3, 4-8. Sekalipun aku juga adalah satu penduduk percaya
padahal ya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal ya, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, bukan blasteran, bukan campuran. Ya, kan banyak pernikahan beda suku. Orang Batak sama orang Sunda, orang dia sama orang Sunda. Nah itu campuran saudara. Itu blasteran saudara ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Farisi. Ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Aktivitasnya apa? Bunuh orang Kristen. Aniaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tak bercacat. Nyaris sempurna saudara. Nyaris sempurna. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia bangga dengan semua yang dia lakukan selama ini. Tapi sekarang dianggap rugi. Perhatikan ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya apa? Sampah. Kita jangan bangga dengan agama lama kita. Itu sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Sampah. Ya. Justru sekarang sampah itu jadi royoan saudara. Di mana-mana sampah jadi rebutan. Kalau kita buang sampah ke tempat sampah, sudah ada pemulung di sana. Ya, seminggu sekali sampah kita setiap hari Senin ada yang ngambil. Ada satu bapak, ya tetangga saya itu, Pak Iing, dia ambil sampah, dia pilihin plastik-plastik, botol-botol, apa segala macam, kertas-kertas semua dikumpulin. Kenapa? Itu jadi uang, jadi berkat buat mereka. Sampah. Ya, di Mesir ada gereja sampah. Masih ingat ya? Gereja sampah. Wah, sampah di mana-mana. Luar biasa. Sampah itu jadi berkat, saudara. Coba kalau saudara pergi ke mana itu? Daerah sebelum kota Bandung itu. Yang ada tempat pembuangan sampah. Wah, puluhan orang, bahkan ratusan orang. Menunggu truk-truk sampah datang. Apa yang mereka ambil? Ya dipilihin. Plastik-plastik, botol-botol dan sebagainya. Dijual, didaur ulang lagi. Kita semua adalah sampah. Tapi dipulung sama Tuhan. Amin. Luar biasa, kita ini sampah saudara. Gak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus, kita sampah. Sampah. Apa sih sampah? Bicenan. Ya. Jadi jelas, jauh sebelum percaya pada Tuhan Yesus, dia bangga dengan hal bersifat liar. Yang pertama, disunat. Coba next. Next. Disunat pada ke-8, bangsa Israel, suku Benyamin, suku terkecil. Ya ini sama seperti Raja Saul dalam Perjanjian Lama. Juga berasal dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli, bukan blasteran. Next. Ya bukan campuran. Orang Farisi yang taat. Aktivitasnya apa? Penganiaya jemaat. Melakukan hukum Taurat, nyaris sempurna. Luar biasa. Tapi Paulus bilang itu sampah. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu? Kita jangan bangga dengan hal irian. Semua itu sampah. Kita harus datang kepada Kristus. Kita lihat berikutnya. Saulus memperkarsai pembunuhan terhadap Stefanus. Ini dia latar belakangnya. Memprakarsai pembunuhan terhadap Stefanus. Kisah Rasul 7, 54. Ketika anggota agama-agama itu mendengar semua itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan
tergertakkan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri. Berdiri, saudara. Burung apa? Burung gereja. Saya pernah dengar burung gereja itu main-main ke masjid. Burungnya murtad, saudara. Perhatikan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri. Biasanya apa? Duduk. Kali ini berdiri. Kenapa? Karena seorang martir. Ada seorang murid Tuhan yang akan dibunuh. Berdiri, saudara. Tadinya duduk, sekarang berdiri. Untuk apa? Memperhatikan. Jadi kalau saudara dan saya diganggu oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, mau dianiaya. Tuhan gak diam. Dia berdiri. Berdiri artinya apa? Respon. Betul gak? Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyebut dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan saring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Luar biasa. Ya, dia serahkan nyawanya. Seperti Tuhan Yesus waktu saat-saat terakhir berada di salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Putus nyawanya. Mati. Semua orang kan mengalami kematian. Betul gak? Baik tua maupun muda, orang pinter, orang bodoh, orang banyak duit dan sebagainya. Ya, ada wisata mau lihat kapal Titanic itu. Orang-orang miliarder semua. Berapa orang? 5 orang. Mati kabeh. Mati semua. Wisata, saudara. Ada yang mau wisata ke bulan? Iya, wisata. Macam-macam ya orang sekarang wisata. Wah, itulah yang terjadi. Kisah Rasul 8, ayat 1-3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 1 ayat 8, isinya apa? Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, pasal 8 ayat 1 dikatakan apa? Pada waktu itulah mulai penganiayaan yang hebat. Apa terjadi? Mereka rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea, Samaria. Ya, aniaya itu alat Tuhan untuk membuat kita apa? Supaya kita pergi. Tadinya kan apa? Orang-orang Israel, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan uplek-uplek di Yerusalem. Akibat aniaya mereka harus pergi. Mereka harus terserak. Luar biasa. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah inilah aktivitas Saulus sebelum bertobat untuk menyenangkan orang Yahudi. Dia tak segan-segan pengikut Kristus dibunuh. Bahkan dimasukkan dalam penjara. Di antaranya siapa? Stefanus. Dia adalah martir Tuhan. Martir itu menjadi benih gereja. Sejak itu, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan seterusnya, gereja terus berkembang. Harus lewat apa? Aniaya.
Betul gak? Indonesia juga pernah ngalami aniaya. Pernah. Gereja dibakar. Betul gak? Tahun 97 di Jawa Timur ada sekitar 20 gereja dibakar. Pendeta dibunuh. Ya tahu? Apalagi? Tempat yayasan dibakar. Gereja yang tadinya 1 lantai, 2 lantai. Yang 2 lantai, 3 lantai. Gereja yang tadinya gede jadi tembok. Dia pikir dengan aniaya kekristenan akan mandek. Tidak. Terus berkembang. Luar biasa. Kita lihat pertobatan Saulus. Poin yang kedua. Saulus dicegah agar tidak terus-menerus melakukan apa? Penganiayaan. Atau dosa. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dicegah, kita percaya Yesus supaya apa? Supaya kita dicegah, supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, dosa kita makin lama makin banyak. Dosa kita makin banyak, apa yang terjadi? Hukumannya makin berat. Kan begitu. Perhatikan Kisah Rasul 9 ayat 1. Semangat itu berkobar-kobar. Wah, semangat saudara. Berkobar hati Saulus untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ngapain? Meminta surat. Minta surat kuasa daripada itu dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Damsik itu di mana? Suriah sekarang. Damaskus. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka, membawa mereka ke Yerusalem. Dan berjalan ke Damsik, ketika sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya mancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menanya aku? Jawabannya apa? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah loh, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kalau saudara dianiaya, itu sebetulnya menganiaya siapa? Kristus. Kalau Anda digebuk karena kau orang Kristen, itu berarti siapa yang dianiaya? Kristus. Betul enggak? Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan padamu, apa yang harus kau perbuat? Maka termangu-mangulah, bengang-bengong teman-temannya. Seberjalan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Luar biasa. Saulus minta surat kuasa. Surat pengantar untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan dia berhasil mendapatkan surat tersebut. Tapi niat jahatnya tersebut dicegah oleh Tuhan Yesus. Sewaktu di tengah perjalanan, dia dihadang oleh Tuhan sendiri. Ya. Orang mau lakukan sesuatu dimulai dari niat. Kalau niat itu diridhoi oleh Tuhan, pasti terlaksana. Kalau tidak, akan dicegah. Betul enggak? Ya ini, seperti orang mencuri. Itu kan niat, saudara. Oh, saya mencuri, saya mau ngerampok. Ya. Kalau tidak, ya itulah. Makanya setiap perbuatan, setiap kegiatan yang kita lakukan, semua itu diperhitungkan. Coba kita lihat. 2 Timotius pasal 3:12. Firman Tuhan bilang apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan berita aniaya. Ini trademark-nya kekristenan. Memang. Artinya apa? Wajar. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan berita aniaya. Betul gak? Saya dengar di Solo ada suatu gereja ditutup. Ya, bikin slogan. Gibran dengar. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke lokasi. Dia sobek. Dapat pujian, saudara. Nah, pemimpin yang baik itu begitu. Jangan pemimpin takut. Benar enggak? Kita doakan. Ya, supaya ke depan ada pemimpin-pemimpin yang baik. Yang terus mengayomi apa? Gereja Tuhan. Yang puji Tuhan, Sukabumi itu kota toleran nomor 6 se-Indonesia. Nomor 6. Pemimpinnya baik.
Semua mengayomi. Semua agama. Ada FKUB. Bagus. Ya teman-teman kita. Waktu kita bangunin tahun 2012. Kebetulan saya ada di situ. Saya bilang, saya mau minta rekomendasi teman-teman. Langsung pada nekan saudara. Ya. Apa itu? Itu yang terjadi. Ya. Kalau kita datang sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Bahasa Indonesia masih gini apa? Memang semua orang yang mau hidup beribadat dan hidup bersatu dengan Kristus Yesus akan dianiaya. Aniaya itu dua macam. Ada aniaya fisik, ada aniaya psikis. Fisik berbentuk apa? Mungkin digampar, ditempeleng, ya. Ada suami gampar istrinya gara-gara ke gereja. Dulu ada satu cerita seorang ibu. Dia pulang dari gereja, dia nangis-nangis. Dia datang lagi ke gereja. Ngapain? Saya dipukul, saya digampar. Ya, itu wajar. Kenapa? Menikah dengan orang yang tidak seiman. Alkitabnya dibanting, warta disobek. Nangis saudara. Itu aniaya, fisik. Kalau psikis, dikata-katain. Wah jadi orang Kristen kalau mati dipenteng. Dipenteng itu disalib saudara. Ya, di Filipina itu sering terjadi. Menjelang hari-hari Jumat Agung, siapa yang bersedia disalib, daftarkan diri. Ada nggak di sini yang mau daftar? Disalib, gitu ya, seharian gitu. Ada yang mau nggak? Kita lihat berikutnya. Saulus jadi buta. Bertemu dengan Tuhan, buta. Nah, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya tidak makan dan minum. 3 hari buta. 3 hari tidak makan dan minum. Artinya apa? Puasa. Luar biasa ya. Bila seseorang menolak anugerah Allah, maka membuat mereka jadi apa? Buta. Ada 2 macam buta. Yang pertama, buta jasmani. Tidak bisa melihat secara fisik. Yang kedua, buta rohani. Buta rohani belum tentu buta jasmani. Buta rohani adalah hatinya tertutup bagi Injil Kristus. Ya, kalau kita beritakan Injil, orang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, itu dia ngalami buta rohani. Iya. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kalau orang gak mau percaya Yesus, jaminan apa? Binasa. Sebenarnya masuk neraka gak perlu berbuat dosa yang besar, saudara. Menolak Kristus otomatis masuk neraka. Betul nggak? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Iblis. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Yesus yang adalah gambaran Allah. Sekali lagi, kalau kita beritakan Injil, orang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, dia mengalami buta rohani. Iya, buta rohani. Kalau dia terima Yesus, luar biasa. Ya, kalau saya nginjilin orang, ada mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Mau, langsung saya doakan. Ayo, ikutin saya berdoa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu sama ayahnya Teni, sama popohnya, saya injili dia. Popo mau percaya sama Yesus? Mau, sudah manggut-manggut. Ayo ikutin saya berdoa. Ya, kan kurang dengar tuh, ngomongnya agak kencang sedikit. Luar biasa. Ya, secara rohani dia sudah mulai buka hati. Puji Tuhan.
Bahkan ada orang-orang yang sudah mendekati kematian, lalu diinjil. Ya, mungkin saya pernah ceritakan bersaudara beberapa tahun yang lalu, tahun 83 kalau nggak salah. Saya pergi ke Bunut, ada jemaat saya yang sakit, ada seorang ibu lihat saya mendoakan yang sakit. Terus dia bilang begini, Pak bisa nggak doain saudara saya? Sakit, iya. Sakit apa? Jantung. Nah, saya tanya, namanya apa? Oh, saya injili dulu. Ada dua kemungkinan saya bilang. Ya, percaya pada Yesus, Anda sembuh. Percaya kepada Yesus, Tuhan panggil Anda. Ada dua kemungkinan. Mau buka hati? Mau. Ayo, ikutin saya berdoa. Begitu selesai berdoa, dia minta izin buang air dulu. Begitu dia selesai naik ranjang lagi, saya perhatikan. Tahu-tahu apa? Mati saudara. Selamat gak kira-kira? Selamat. Ya, mungkin saudara pikir, nanti aja lah kalau saya mau mati mau panggil pendeta. Iya kalau keburu, kalau nggak keburu mati. Jangan kayak gitu saudara. Ya, jauh-jauh hari kita harus mengenal Tuhan Yesus. Nah kita lihat poin berikutnya. Saulus berdoa dan didoakan. Nah ini luar biasa nih. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah di Kisah Rasul ada 3 orang yang namanya Ananias. Ada Ananias Sapira, ada imam besar Ananias, dan satu lagi ada seorang murid Tuhan namanya Ananias. Ini, firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Makanya judulnya saya tulis, percaya, bertobat, jadi alat Tuhan. Perhatikan. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Seburuk apapun, sebrengsek apapun, sejahat apapun, sesadis apapun. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, tetap kita adalah pilihan Tuhan. Amin. Ada mau dipakai Tuhan? Ada mau dipakai Tuhan? Katakan, saya mau dipakai Tuhan. Ya lempeng atau. 1, 2, 3. Saya mau dipakai Tuhan. Yang di atas? Baru separoh. 1, 2, 3. Yang kompak 1, 2, 3. Yang di bawah 1, 2, 3. 1, 2, 3 semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau dipakai Tuhan. Mungkin pengetahuan Alkitabnya kurang. Gak masalah. Betul gak? Tuhan akan berikan porsi kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Betul nggak? Seperti perempuan Samaria, apa pernah belajar teologi? Teori penginjilan? Kagak juga. Tapi dia pergi ke kampung halamannya. Dia kasih tahu, aku menemukan Mesias. Orang-orang datang menemui Yesus. Luar biasa. Ya, PSK, pekerja seks komersial, diubah hidupnya. Jadi alatnya Tuhan. Amin. Perhatikan sini. Aku sudah akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumahnya. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus. Yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui.
telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Ananias, murid Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan. Ya, siapapun di antara kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan orang sakit, untuk orang mendoakan kerasukan. Betul gak? Kita bisa dipakai. Kenapa? Kita punya otoritas kok. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tidak ditulis tanda-tanda ini menyertai penginjil, tanda yang menyertai pendeta. Enggak, orang percaya. Siapa orang percaya? Kita semua. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Baik bapak maupun ibu. Betul enggak? Bisa. Amin? Ya. Coba kita lihat lebih jauh. Yakobus 5. Ya. Setelah dia doakan Ananias, Saulus matanya jadi melek. Doa merupakan jawaban dari segalanya. Masalah apapun bisa diselesaikan hanya dengan doa. Nah, doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Kita baca Yakobus pasal 5. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Apa yang benar? Hidupnya harus benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, berapa kali saya mendoakan orang-orang yang sakit, yang bermasalah. Ya, puji Tuhan. Tuhan dengar. Bahkan orang stroke, saya bingung orang ini mau diapain. Apa yang saya lakukan? Disintrik. Betul. Luar biasa. Tuhan tuh kasih hikmat sama saya. Belum pernah ada terapi seperti itu. Terapi sintrik. Ya. Ricky Rukmanta juga sempat disintrik. Ya, puji Tuhan, kakinya jauh lebih enak. Ya. Nah, itu yang terjadi. Baik, kita lihat. Tinggal 2 poin lagi. Saulus dibaptis. Ya, 3 hari dia bertobat. 3 hari dia buta. Hari ketiga didoakan, sembuh. Langsung apa? Dibaptis. Gak perlu tunggu lama. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kisah Rasul 9:18. Seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, ini operasi katarak pertama, saudara. Iya kan? Seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Apa dia engkel-engkelan? Tidak. Langsung ambil keputusan. 3 hari. Kenal Yesus. Percaya sama Yesus. Dia bertobat. Alami mujizat. Langsung dibaptis. Syarat baptisan apa? Hanya 2. Percaya sama Yesus. Yang kedua bertobat. Betul enggak? Kisah Rasul Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Yang kedua, bertobat. Kisah Rasul 2:38. Next. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 2 syarat besar. Percaya dan dibaptis. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum dibaptis, silakan mendaftarkan diri. Ya, dibaptis. Ya, untuk menjadi anggota tubuh Kristus, dibaptis. Supaya kita benar-benar menikmati anugerah dari Tuhan. Terakhir, Kisah Rasul 9. Di sini kita melihat bagaimana Saulus jadi saksi Tuhan. Ya. Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 25. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ngapain? Memberitakan.
Orang-orang bingung kan? Mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa manggil nama Yesus? Pokoknya jangan sebut-sebut nama Yesus saja. Saulus itu gak suka. Mungkin ada di antara kita orang yang benci sekali dengan kekristenan. Bahkan ada seorang ibu, dia pernah bersaksi, dia pernah cerita sama saya dulu benci sama orang Kristen. Tapi hanya ditangkap oleh Kristus. Benci. Ya tuh, benci. Benci itu singkatan dari apa? Betul-betul cinta. Ya, jangan sampai di antara kita gadis pejakat, gua benci sama itu. Siapa tahu dia jadi teman hidupmu. Benar nggak? Saya benci sama dia. Doakan aja, siapa tahu dia teman hidup. Akan tapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi. Perhatikan, membingungkan. Dan tinggal di Damsyik karena yang membuktikan, perhatikan, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tadinya menentang Yesus Mesias, benci sama nama Yesus, tidak suka, alergi. Betul nggak? Kan banyak orang-orang seperti itu. Ya, bilang kita kafir. Kafir itu kayak firman, saudara. Betul nggak? Berapa hari kemudian orang Yahudi yang berundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Nah, terbalik sekarang. Dia tadinya yang memprakarsai penganiayaan, memprakarsai pembunuhan, sekarang dia akan dibunuh. Ini konsekuensi kita jadi orang Kristen. Tetapi maksud jadi itu dikata oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada satu malam murid-murid yang mengambilnya, menurunkannya di atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Luar biasa. Ya, belum waktunya Saulus mati. Diselamatkan, diturunkan dengan sebuah keranjang. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin dulu brengsek. Mungkin kita jelek, mungkin kita jahat, sadis, ganas. Tapi Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita rendah hati, mau datang sama Tuhan, ya, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Saulus punya pengaruh yang besar, sehingga membuat bingung orang Yahudi. Malah Saulus yang sekarang mau dibunuh, gara-gara dia jadi orang Kristen. Inilah konsekuensi. Bila kita ingin menjadi orang percaya, orang Kristen, pasti akan mengalami aniaya. Pasti akan mengalami salib. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita bersama-sama. Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih
Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, Lord, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kasih Allahku Sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, Lord, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, oh Tuhan. Bersyukur, oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, oh Tuhan. Selama hidupku ku sembah, oh Tuhan. Selama hidupku ku sembah, oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang kehidupan Saulus. Dia seorang pengkhianat, penghujat, ganas, sadis. Tapi Allah bisa merubah dia menjadi alatnya Tuhan. Kerendahan hatinya dia boleh datang kepada Tuhan. Dia mau menyerahkan diri untuk dibaptis, untuk percaya kepada Tuhan. Adakah Bapak Ibu saudara sekalian yang hari-hari ini menghadapi banyak masalah, persoalan? Adakah di antara saudara yang ingin didoakan? Atau rumah tanggamu runyam, banyak masalah dan persoalan. Allah sanggup mengubahkannya. Kalau ada yang bersedia, angkat tangan kepada Tuhan dan saya akan berdoa Tuhan. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan tak diangkat kepada Tuhan. Mereka datang dengan berbagai masalah dan persoalan. Baik dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Mungkin ada anak-anak yang keras kepala, yang belum mau buka hati bagi Kristus. Atau suami atau istri atau orang tua. Hari Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan bekerja. Kami beridukan seluruh keluarga boleh diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya akan berdoa untuk seseorang yang sakit. Adakah di antara saudara yang sakit? Entah suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu dan sebagainya. Angkat tanganmu pada Tuhan. Kau melihat tangan tak diangkat pada Tuhan.
Ada anggota keluarga yang sakit, entah suami, entah istri dan sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya juga, kami berharap bersandar kepada Tuhan. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Doa orang benar, besar kasihatnya. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan juga akan menyembuhkan hamba-Mu dengan suara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ajar kepada kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah menyerahkan dirinya buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang bisa katakan amin. Selamat duduk. Saya mengundang kepada petugas kolektan, kita akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kita akan mendengarkan GBTDY News.
surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan pujian-Mu, kiranya Tuhan Yesus nanti akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, sebagai leader, singer, pemain musik, multimedia, bahkan kami semua hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak muda beserta tim masak yang akan berangkat ke Pelabuhan Ratu untuk mengadakan retreat di sana. Tuhan juga akan berkati. Berkati dua pembicara yang akan tampil membagikan firman Tuhan. Bila Roh Kudus akan tolong supaya apa yang mereka bagikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda. Sebentar kami akan pulang, bersertalah dengan kami, pimpin kami, sertai. Tuhan ciptakan rumah tangga yang baik, sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan pegawai, terjalin satu komunikasi yang baik. Agar sepekan kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.